Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nadicita. Saya mahasiswa Universitas Haluoleo, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membuat video praktek mengajar jarak jauh atau sharing, biasa disebut daring. Untuk mendukung proses pembelajaran daring, saya menggunakan media yaitu Google Meet dan media WhatsApp. Yang pertama, saya membuka Google Meet. Selanjutnya saya membuat link dan membagikan link tersebut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sebagaimana biasanya, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya anak-anakku sekalian, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Ibu mengabsen itu melalui partisipan yang ada di ruangan Meet ini. Ibu akan mengabsennya. Ibu sudah mengabsen ya. Ya anak-anak, adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu siswa dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan dari tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu sarankan kepada anak-anakku rajin-rajinlah belajar walaupun kita dibatasi oleh jarak karena masih pandemi. Ibu harapkan kalian di rumah tetap belajar, rajin-rajin membaca. Kepada anak-anakku, rajin-rajin belajar, semangat terus ditingkatkan semangat belajarnya. Karena Ibu sudah menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi kita pada hari ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Silahkan anak-anakku sekalian perhatikan ketika Ibu menjelaskan. Kita melangkah ke tujuan pembelajaran kita yang pertama. Mari kita lihat makna-makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan lihat gambar yang Ibu tampilkan. Nah, gambar pada sila pertama yaitu bintang. Makna dari sila pertama adalah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan segala yang ada di isinya. Nah, itu makna sila pertama Pancasila. Ya. Selanjutnya kita beralih ke sila kedua Pancasila. Silakan lihat gambarnya anak-anak. Itu adalah gambar rantai di mana makna dari sila kedua Pancasila bahwa seluruh rakyat Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.
selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan. Itu makna dari sila kedua. Selanjutnya kita beralih ke sila ketiga dari Pancasila. Silakan dilihat gambarnya anak-anak. Ini adalah gambar pohon beringin, di mana makna dari sila Pancasila adalah bahwa memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Sila ketiga yaitu persatuan. Nah, selanjutnya pada sila keempat Pancasila yaitu, silakan lihat gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah lambang dari sila keempat Pancasila. Makna dari sila keempat Pancasila yaitu artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah saling menghormati setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Tentunya yaitu bermusyawarah. Nah, selanjutnya pada sila kelima Pancasila, silakan lihat gambar yang Ibu tayangkan, sudah kelihatan ya. Itu adalah lambang dari sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Makna dari sila kelima Pancasila yaitu mengenai keadilan yang harus disepakati oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termaksud juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Nah, itu adalah makna dari sila-sila Pancasila beserta lambangnya sudah dilihat ya anak-anak. Ya, selanjutnya kita melangkah ke tujuan pembelajaran pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, jadi anak-anakku sekalian, harapan Ibu silahkan perhatikan. Ibu sedang menjelaskan, jangan banyak gerak-gerik, silahkan diaktifkan kameranya sebagai pertanda bahwa kalian tidak meninggalkan ruang belajar atau ruangan meet. Silahkan dilihat, Ibu akan membalikan layar. Nah, pada tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Silahkan dilihat dan dipahami dan minta tolong fokus pada saat Ibu menjelaskan. Langsung materi ya. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Itu penjelasan dari kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, silahkan dilihat materi yang Ibu share. Yang pertama ada macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara ada 3. Yang pertama legislatif. Apa itu legislatif, Bu? Legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Silahkan lihat gambar yang Ibu tayangkan. Ini adalah gambar dari legislatif. Silahkan dilihat ya. Tentunya ini saling berkaitan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya lembaga berikutnya yaitu lembaga eksekutif. Tetap perhatikan gambar yang Ibu bagikan. Eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Silakan lihat gambar yang Ibu bagikan. Itu adalah gambar yang saling berkaitan antara eksekutif, legislatif. Nah, apa saja yang termaksud dalam eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Bisa dilihat sendiri gambarnya ya. Nah, selanjutnya kekuasaan negara yang ketiga yaitu yudikatif. Apa itu yudikatif, Bu? Yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang. Termaksud kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Silakan lihat gambar yang Ibu tayangkan. Ya, sudah kelihatan ya anak-anak.
Selanjutnya, dari macam-macam pembagian kekuasaan, ada konsep pembagian kekuasaan. Silakan Ibu akan men-share materinya. Sudah kelihatan ya anak-anak? Oke. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kembali lagi ke gambar yang telah Ibu tayangkan tadi, di mana gambar itu ada tertulis legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, di mana di gambar ini telah diperlihatkan apa saja yang termuat dalam legislatif, begitu juga dengan eksekutif dan yudikatif. Sudah dilihat gambarnya anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya kita mengarah ke tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua, apakah sudah dimengerti dari penjelasan tujuan kita yang pertama atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut kepada tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Silakan lihat materi yang Ibu share. Sudah kelihatan ya anak-anak? Oke, baik. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembantuan kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Bisa dimengerti? Ya, baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran kita yang kedua? Jika tidak ada, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Silakan anak-anak dilihat materi yang telah Ibu bagikan. Di situ ada 1, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup di dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Silakan dilihat lagi materinya. Lanjut, yang kedua itu ada implementasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan, atau program-program pemerintah, pembangunan, dan peraturan-peraturan lainnya yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar. Silakan dilihat lagi materinya anak-anak.
Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengkajian Pancasila secara fisiologis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, silakan lagi dilihat materinya anak-anak. 1. Nilai ketuhanan, yakni menjamin penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dilihat gambar yang Ibu tayangkan. Nah, ini adalah gambar perbedaan agama. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, mengandung arti bahwa menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Silakan dilihat lagi gambar yang Ibu tampilkan. Sudah dilihat ya anak-anak? Yang ketiga, nilai persatuan, yakni mengandung nilai nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air. Silakan dilihat lagi gambarnya. Oke, sudah ya. Yang keempat, nilai kerakyatan, yakni mengandung nilai demokrasi dan permusyawaratan. Dilihat lagi gambarnya. Oke. Yang kelima, nilai keadilan, mengandung arti bahwa nilai kemakmuran, nilai kemanusiaan yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Itulah pemaparan dari materi kita hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ya baik, terima kasih anakku yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ibu akan menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat yaitu pembentukan, pengubahan, dan pembantuan kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, itulah jawaban yang bisa Ibu berikan. Apakah sudah bisa dipahami mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian? Ya, alhamdulillah sudah dipahami. Ya, silakan kepada anak-anakku apabila masih ada yang belum dipahami, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, Ibu beri kesempatan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu mengenai implementasi Pancasila. Nah, Ibu akan langsung menjawabnya ya. Dalam implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, pembangunan, dan peraturan-peraturan lainnya yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jawab. Apakah sudah bisa dipahami mengenai implementasi Pancasila? Ya, alhamdulillah sudah dipahami. Nah, selanjutnya silahkan kepada anak-anakku, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ya Ibu akan langsung menjawabnya. Nah, di sini pertanyaannya mengenai sistem nilai dalam Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jawab. Apakah sudah bisa dipahami? Ya baik, terima kasih anak-anak atas segala pertanyaannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, maka
Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya silakan membentuk kelompok sebanyak 4 kelompok. Setelah membentuk kelompok, silakan di-share kelompok-kelompok tersebut di WA group agar teman-temanmu yang lain bisa melihatnya. Nah, setelah kita keluar dari ruangan Meet ini, Ibu akan membagikan materi dari masing-masing kelompok yang telah dibentuk oleh ketua kelas. Nah, tugasnya yaitu masing-masing kelompok membuat makalah dari materi yang telah Ibu berikan. Makalah tersebut akan dikumpul di WA pribadi Ibu. Nah, selain makalah, masing-masing kelompok juga harus membuat PPT-nya. PPT itu silahkan dikirim di grup WhatsApp-nya agar teman-temanmu yang lain bisa melihatnya. Nah, PPT tersebut akan dijadikan bahan presentasi kita minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tugasnya itu Ibu tunggu sampai hari Sabtu jam 12. Nah, jam 12 itu harus sudah dikumpulkan makalahnya ke Ibu. Nah, PPT-nya itu juga bisa dikumpulkan jam 12. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Sekali lagi, Ibu sarankan kepada anak-anakku jaga kesehatannya baik-baik, jangan mendatangi tempat-tempat yang terjadi kerumunan. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.